Timnas Indonesia U23 terus gebel latihan keras jelang Piala AFF U23 2025. Mauro Zilstra dikabarkan tersedia untuk skuad U23. Gerard Van den Broek full senyum. AFF cari masalah usai coret klub Indonesia di Asian Club Championship 2025. Tikung Persija, Dewa United dilaporkan sepakat boyong Rafael Strike. Oleh Romini tak sabar main di Piala Presiden, optimis raih gelar juara. PSSI pastikan Timnas Indonesia uji coba lawan Kuwait dan Lebanon di Surabaya. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ketum PSSI Erick Thohir merespon sikap Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara, yakni AFF, yang mencoret klub Indonesia dari Asian Club Championship 2025. Mengacu hasil undian ACC 2025, klub Indonesia tak terdaftar jadi peserta. Padahal PSSI telah mengirim nama dua klub ke AFF. Dua klub yang didaftarkan PSSI adalah Maluku United dan juga Persebaya Surabaya, yang adalah tim peringkat ketiga dan juga keempat Liga 1 2024-2025. Pendaftaran ini sudah tepat waktu. Namun AFF tak menginginkan klub peringkat ketiga dan juga keempat kompetisi musim terakhir. Dalam regulasi ACC 2025, yang berhak mewakili adalah juara dan juga runner-up. Yang saya dengar, hari ini AFF sudah memutuskan tidak menerima dua klub Indonesia yang dikirim PSSI untuk tampil di ACC 2025. Ya nggak apa-apa, kata Erick Thohir. Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir menegaskan bahwa bukan klub Indonesia yang tidak siap tampil di pentas internasional. Klub Indonesia disebut sangat siap. Hanya saja PSSI dan juga operator Liga 1 telah bersepakat dengan peserta Liga bahwa yang akan menjadi wakil Indonesia di ASEAN adalah peringkat ketiga dan juga keempat. Hal ini diputuskan untuk mendukung kiprah dua tim yang akan tampil dalam Liga Champion Asia 2 dan juga AFC Cup. Saat AFF tak bisa menerima kebijakan tersebut, PSSI tak mempersoalkan. Ini kan juga banyak info yang cukup simpang siur mengenai AFF bahwa kita seakan-akan Liga dan juga PSSI tidak siap. Itu salah besar, kata Erick Thohir. Usai keputusan tersebut, AFF pun mendapatkan kritikan tajam dari banyak netizen Indonesia. Timnas Indonesia dipastikan akan menjalani laga uji coba pada September 2025 melawan Kuwait dan juga Lebanon di Surabaya. Ketum PSSI Erick Thohir menegaskan hal tersebut seusai jumpa pers di Piala Presiden 2025. Ini adalah agenda kalender internasional FIFA Matchday. Jadi, uji coba melawan Kuwait dan juga Lebanon pada September. Rencana di Surabaya, Jawa Timur. Insya Allah dua-duanya di Surabaya, kata Erick Thohir. Pertandingan uji coba Timnas Indonesia ini sekaligus jadi persiapan tampil pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ajang ini akan berlangsung pada Oktober 2025. Saat ini belum diketahui siapa lawan yang akan dihadapi tim asuhan Patrick Kluivert ini pada Oktober nanti. Undian ataupun drawing fase keempat ini akan berlangsung pada 17 Juli. Ada 6 tim yang lolos ke fase keempat kualifikasi, yakni Arab Saudi, Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, Oman, dan juga Indonesia. Ke-6 tim ini akan dibagi ke dalam 2 grup. Setiap grup akan berisi 3 tim. Pertandingan akan berlangsung terpusat di Arab Saudi dan juga Qatar. Setiap juara grup otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan runner-up dari 2 grup akan bertemu pada fase kelima. Pemenang dari fase kelima ini akan berlanjut ke babak playoff interkontinental melawan wakil Afrika, Amerika Latin, Oseania, dan juga Amerika Utara, Tengah, serta Karibia. PSSI bergerak cepat mempersiapkan skuad Timnas Indonesia U23 untuk menghadapi Piala AFF U23 2025. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah proses naturalisasi striker muda berdarah Belanda, yakni Mauro Zilstra. Ketum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa naturalisasi Mauro Zilstra menjadi prioritas utama untuk memperkuat lini depan skuad Garuda Muda. Zilstra yang baru berusia 20 tahun diprediksikan menjadi juru gedor utama Timnas Indonesia U23 pada turnamen yang akan berlangsung September 2025. Bahkan bisa saja di Piala AFF U23 2025 Juli ini. Menariknya, jika performanya meyakinkan, dia bisa langsung promosi ke skuad senior sebagai pelapis ataupun bahkan pesaing dari Ole Romeni.
Mauro kita persiapkan memang untuk kejuaraan U23 nanti di bulan September, tapi tidak menutup kemungkinan sebagai pelapis untuk Ole Romeni di posisi striker, ujar Erick Thohir. Erick tak menampik bahwa kelemahan utama timnas Indonesia saat ini masih ada di sektor penyelesaian akhir ataupun striker. Oleh karena itu, perekrutan Zylstra menjadi bagian dari perencanaan jangka panjang PSSI untuk membentuk skuad kompetitif tidak hanya untuk kelompok umur tetapi juga level senior. Proses Mauro Zylstra sudah dimulai dan kini berada di tahap awal di Kementerian Pemuda dan juga Olahraga ataupun Kemenpora. Setelah itu berkas akan diteruskan ke Kementerian Hukum dan HAM sebelum akhirnya masuk ke meja Presiden Republik Indonesia dan DPR RI. Jika tidak ada kendala, Mauro Zylstra akan segera sumpah WNI sebagai warga negara Indonesia dan bisa langsung membela Garuda. Erick menyampaikan optimismenya terhadap kelancaran proses tersebut. Ia menyambut baik Menpora, DPR maupun Presiden RI memberikan sinyal positif untuk mendukung percepatan naturalisasi Mauro Zylstra. Ya mudah-mudahan prosesnya bisa didukung. Pak Menpora positif, DPR positif, Bapak Presiden positif, ini bagian kita coba mendorong persiapan untuk kedepannya, tegas Erick Thohir. Langkah Presiden kembali menunjukkan komitmen serius dalam menambal kelemahan skuad nasional dengan talenta berkualitas. Jika proses berjalan mulus, Zylstra bisa menjadi bagian penting dari regenerasi striker timnas Indonesia, suatu yang telah lama dinantikan publik pecinta sepak bola tanah air. Kini semuanya mata tertuju kepada proses naturalisasi yang sedang berlangsung. Ole Romeni kembali ke Indonesia pada awal Juli 2025 ini. Namun kali ini Ole Romeni tidak membela timnas Indonesia. Dia akan turun bersama dengan klubnya Oxford United yang ikut di ajang Piala Presiden 2025 dari 6 Juni sampai 13 Juni 2025 mendatang. Di Piala Presiden 2025, Oxford United tergabung bersama dengan Arema FC selaku juara bertahan dan Indonesia All Star. Pada laga pembuka, Oxford United akan melawan Indonesia All Star di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Ole senang dapat kembali ke Indonesia meski kali ini akan bermain di Oxford United. Dia begitu terkesan dengan keramahan masyarakat Indonesia. Ole bahkan kerap menceritakan soal Indonesia kepada rekannya di Oxford United. Saya selalu senang kembali ke Indonesia, bertemu orang-orangnya. Tim Oxford juga bisa melihat Indonesia. Kami berbicara banyak mengenai ini. Tim sangat ingin melihat Indonesia, sehingga kami sangat senang berada di sini, ujar Ole Romeni. Ole Romeni memasang target tinggi di Piala Presiden 2025. Dia siap membawa Oxford United menjadi juara. Laga Piala Presiden 2025 begitu penting bagi Ole Romeni dan juga Oxford United karena sedang mempersiapkan diri menghadapi musim baru Liga Inggris. Tentu saja kami menatapnya dengan serius. Ini ajang pemanasan untuk kami mengembalikan kondisi fisik sebelum memulai musim. Saya selalu ingin menang sehingga saya sangat bersemangat. Tentu saja kami ingin memenangkan semua pertandingan tanpa melihat turnamen apa itu. Kami selalu ingin memenangkan pertandingan, tegas Ole Romeni. Berbicara Piala Presiden 2025, Ole Romeni juga punya target pribadi. Dia ingin membuktikan diri kepada tim keluarga Oxford United dengan mencetak gol dan juga berkontribusi pada tim. Saya ingin menikmati pertandingan, menunjukkan kemampuan saya kepada pelatih. Sangat penting memberikan gol dan juga assist kepada tim. Saya akan melakukan apapun yang saya bisa, tegas Ole Romeni. Rumor transfer pemain keturunan Rafael Struijk semakin memanas karena Dewa United dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan sang pemain. Padahal Rafael Struijk sebelumnya kencang dikabarkan bakal merapat ke Persija. Kabar tim Macan Kemayoran sedang melakukan negosiasi dengan penyerang timnas Indonesia tersebut dikabarkan oleh pengamat sepak bola Bung Harpa. Ia mengatakan Rafael Struijk sudah mencapai kesepakatan berkisar 75%. Dua pemain diaspora kabarnya merapat ke Macan Kemayoran. Informasi dari Ring 1, Jordi Amat 95% akan gabung Persija. Tinggal detail kecil dan menunggu pengumuman resmi dari konferensi pers, kata Bung Harpa. Yang kedua adalah Rafael Struijk. Ia serius dengan Persija Jakarta dan info ini A1. Namun menurut informasi yang saya dapat dari internal, ada klausul tambahan yang akhirnya membuat proses ini agak delay, sehingga prosesnya sempat tertunda. Namun Rafael Struijk sudah on the way untuk ke sana. Apalagi Brisbane Roar dan juga Persija Jakarta memiliki hubungan, tegas Bung Harpa. Adapun klausul tambahan yang diminta oleh striker yang sering dipanggil El Klemmer tersebut adalah akomodasi ke Belanda.
Ada perjanjian yang mana Rafael Strijk mendapatkan fasilitas 4 kali bolak-balik ke Belanda selama 1 musim. Tentu ini akan memakan biaya apalagi kalau menggunakan kelas bisnis, beber Bung Harba. Melansir dari beberapa media, tim Macan Kemayoran dilaporkan tak bisa memenuhi permintaan tambahan dari ex penyerang Ado Den Haag tersebut. Maka dari itu Dewa United dilaporkan ikut masuk dalam negosiasi untuk memboyong Rafael Strijk. Penyerang internasional Indonesia berusia 22 tahun telah menjalin pembicaraan dengan Persija selama berminggu-minggu. Namun sumber menyebutkan diskusi tersebut terhenti akibat ada klausul tambahan yang tidak dapat terpenuhi. Tulis laporan tersebut. Kini dengan Dewa United yang masuk dalam pembicaraan, momentum tampaknya mulai bergeser, tegas akun tersebut.